Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita masih ingat dalam pikiran kita bahwa kasus PT Asuransi Jiwasraya yang menghebohkan masyarakat dan kasus tindak pidana korupsinya kini ditangani oleh pendekar-pendekar pada Korup Adiaksa Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa asuransi Jiwasraya itu merupakan asuransi jiwa tertua di Indonesia, telah mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perserian tercatat negatif sebesar 23,92 triliun rupiah pada tahun 2009. Selain itu juga Jiwasraya untuk bisa menjadi sehat kembali membutuhkan uang sebesar 32,89 triliun rupiah. Kasus Jiwasraya merupakan puncak gunung es yang baru mencuat. Jika dirunut permasalahan Jiwasraya sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Berikut ini kronologis kasus Jiwasraya. Pada tahun 2006, Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif 3,29 triliun rupiah. Tahun 2008, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia memberikan opini disclaimer tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan antara tahun 2006 sampai 2007. Sebab penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perserian semakin lebar sehingga menjadi 5,7 triliun rupiah pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 menjadi 6,3 triliun rupiah. Antara kurun waktu 2010 sampai 2012, Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar 1,3 triliun pada akhir 2011. Namun Kepala Biro Perasuransian Isa Rahmatawarta menyatakan metode reasuransi merupakan penyelesaian sementara terhadap seluruh masalah. Sebab keuntungan operasi dari reasuransi cuma mencerminkan keuntungan semu dan tidak memiliki keuntungan ekonomi. Oleh karenanya pada bulan Mei 2012, Isa menolak permohonan perpanjangan reasuransi laporan keuangan Jiwasraya tahun 2011 disebut tidak menyempurnakan angka yang wajar. Pada tahun 2012, Bapepang LK memberikan izin produk JS Proteksi Plan pada tanggal 18 Desember 2012. JS Proteksi Plan dipasarkan melalui kerjasama dengan bank. Produk ini ikut menambah sakit perseroan lantaran menawarkan bunga yang sangat tinggi, yaitu 9% hingga 13%. Pada tahun 2014, di tengah permasalahan keuangan Jiwasraya menggelontorkan sponsor untuk klub sepak bola asal Inggris. Pada tahun 2017, kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik. Laporan keuangan Jiwasraya pada tahun 2012 positif dengan raihan pendapatan premi dari produk JS Saving Plan mencapai 27 triliun rupiah. Selain itu, perserian meraup laba sebesar 2,4 triliun rupiah, naik 37,64% dari tahun 2016. Dan perlu diketahui sepanjang tahun 2013 sampai 2017, pendapatan premi Jiwasraya meningkat karena penjualan produk JS Saving Plan dengan periode pencarian setiap tahun. Pada tahun 2018, Direktur Pengawasan Asuransi OJK Ahmad Nasrullah menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar 10,6 triliun rupiah
Dan pada bulan yang sama juga Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim dan Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo dicopot. Nasabah mulai mencairkan JS Saving Plan karena mencium adanya kebocoran yang dilakukan oleh direksi lama. Pada bulan Mei 2018, pemegang saham menunjuk Asmawi Syam sebagai Direktur Utama Jiwasraya. Di bawah kepemimpinannya, direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Indikasi kejanggalan itu betul, karena hasil dari audit kantor akuntan publik atas laporan keuangan 2017 mengkoreksi laporan keuangan intern dari laba sebesar 2,4 triliun menjadi hanya 428 miliar. Pada bulan Agustus 2018, Menteri BUMN Rini Sumarno mengumpulkan direksi untuk mendalami potensi gagal bayar perserian. Ia juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan Negara dan BPKP untuk melakukan audit investigasi terhadap Jiwasraya. Pada bulan Oktober dan November 2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium kepada publik. Perserian mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar 802 miliar rupiah. Pada bulan November, pemegang saham menunjuk Hekana Tri Sasongko sebagai Direktur Utama menggantikan Asmawi Syam. Hekana mengungkap Jiwasraya membutuhkan dana sebesar 3,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas 120%. Tak hanya itu, aset perusahaan tercatat hanya sebesar 23,26 triliun, sedangkan kewajibannya mencapai 50,5 triliun rupiah. Akibatnya, ekuitas Jiwasraya negatif sebesar 27,24 triliun. Sementara itu, liabilitas dari produk JS Saving Plan yang bermasalah ternyata sebesar 15,75 triliun. Pada bulan November 2019, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi adanya kecurangan di Jiwasraya kepada Kejaksaan Agung. Hal itu dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Kementerian BUMN juga mensinyalir investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham gorengan. Hal ini yang menjadi satu dari sekian masalah gagal bayar klaim asuransi Jiwasraya. Selain Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada kasus dugaan korupsi. Pada bulan Desember 2019, penyidikan Kejagung terhadap kasus dugaan korupsi Jiwasraya menyebut ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jaksa Agung ST Burhanuddin Bambang mengatakan Jiwasraya banyak menempatkan 95 dana investasi pada aset-aset berisiko. Imbasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi turut juga memantau perkembangan penanganan perkara kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran Jiwasraya. Selain itu, Kejaksaan Agung telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencekal terhadap 10 orang yang diduga bertanggung jawab atas kasus Jiwasraya, yaitu HHBTA, GLAR, MDWHR, HP, dan DEA. Badan Pemeriksa Keuangan mengumumkan menyatakan resmi terkait skandal Jiwasraya, salah satunya laba perserian sejak 2006 disebut semu karena melakukan rekayasa akuntansi. Hasil pemeriksaan
keuangan BPK akan menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung mengambil putusan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kondisi Jiwasraya.